bagaimana cara menginstal atau menambahkan widget Livestick ke dalam sales page ataupun website kita, simak langkahnya berikut ini. Yang pertama, teman-teman harus masuk ke akses editing sales page atau website teman-teman di WordPress. Pastikan itu sudah menjadi kanvas Elementor. Caranya, teman-teman bisa cek di sini di kolom gerigi ini, page setting, kemudian teman-teman pastikan di page layoutnya itu adalah Elementor Canvas, bukan default ya. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan kita tinggal tambahkan kontainer ya. Misalnya di sini ini sebagai contoh saja. Kontainer saya akan menambahkan 2 kontainer. Kemudian saya fullkan saja. Ya, ini opsional, ini terserah settingan teman-teman. Nah, setelah selesai menambahkan kontainer, teman-teman bisa cari widget Livestick di sini. Livestick. Nah, ada 2, yaitu Livestick Video dan Livestick Comment. Nah, kali ini kita akan memasukkan widget Livestick Video di sini. Nah, setelah widgetnya berhasil dipasang, teman-teman akan melihat beberapa pengaturan widgetnya. Yang pertama ada pengaturan utama, ini untuk menambahkan ID widgetnya. Kita ambil contoh karena di sini kita jualan sepatu. Nah, karena kita ini jualan sepatu, maka kita akan membuat widget ID widget itu seperti ini. Misalnya widget Nike. Setelah itu ke pengaturan video. Nah, di sini ada ID video YouTube Live. Jadi teman-teman itu melakukan live-nya di YouTube. Nanti tinggal masukkan ID-nya ke dalam widget Livestick. Caranya bagaimana? Misalnya di sini saya sudah menemukan contoh video live ya. Ini anggaplah live-nya saya atau live-nya teman-teman. Kemudian bagaimana cara mendapat ID live-nya? Teman-teman perhatikan link-nya, URL-nya yang ada di atas. Nah, teman-teman copy kode ini setelah sama dengan ya, copy, kemudian paste di sini. Maka secara otomatis video live teman-teman akan muncul di sini. Selanjutnya ada beberapa pengaturan di sini, teman-teman bisa atur sendiri sesuai selera teman-teman ya. Ada mengatur vertikal, kemudian ada pengaturan horizontalnya supaya rata ya, supaya produknya bisa terlihat. Itu selera teman-teman. Setelah pengaturan video dirasa selesai, lalu ke pengaturan tombol suara. Tapi saran kami ini default aja ya. Kemudian ada pengaturan komentar. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, yaitu ada pengaturan username, icon, dan tombol. Nah, username maksudnya adalah ketika ada orang ngechat, username-nya akan menjadi warna apa? Nah, kita rubah misalnya warna hijau supaya lebih kelihatan. Kemudian teks komentar. Nah, teks komentar orangnya itu warna apa? Nah, kita menggunakan warna putih. Kemudian pengaturan tombol kirim ya. Teman-teman bisa menggunakan custom sesuai selera teman-teman. Misalnya di sini kita akan menggunakan tombol ini. Kemudian warna latar tombol. Nah, warna latar tombol itu warna background tombolnya supaya lebih mudah dilihat oleh orang. Kita menggunakan warna putih sebagai contoh. Kemudian warna latar tombol hovernya itu adalah maksudnya ketika tombol ini diklik, maka warnanya akan menjadi warna apa? Nah, kita menggunakan warna hijau misalnya. Nah, kita gunakan warna hijau. Maka ketika orang akan mengklik, dia akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya ada pengaturan produk. Nah, teman-teman bisa opsional ya, bisa menampilkan produknya, bisa tidak. Kalau tidak, pilih tidak. Kalau mau ditampilkan, pilih tampilkan. Ya, misalnya ditampilkan, maka kita memberikan nama produknya, misalnya Nike X Hyper Beast original 100%. Misalnya harga promo, misalnya kita masukkan sebagai contoh 299, harga normalnya 699. Diskonnya teman-teman bisa tampilkan ataupun bisa di hide ya.
Kalau di sini kita tampilkan misalnya diskonnya 30% off atau 60% misalnya. Ya, sesuai perhitungan pembagian antara promo dan normal ya. Kemudian gambar produk, kita pilih gambar produknya. Teman-teman bisa upload sendiri ya, atau kita menggunakan stok di sini. Nanti gambar produknya akan muncul di sini. Kemudian teks tombol, yaitu teman-teman juga bisa custom, bisa menggunakan beli sekarang atau bisa menggunakan miliki sekarang, boleh. Kemudian aksi tombolnya, yaitu dimana ketika orang mengklik tombol miliki sekarang, dia akan lari kemana? Apakah ke link atau ke elemen yang lain? Nah, sebagai contoh kita menggunakan link. Nah, link ini syarat pertamanya adalah link tersebut harus ada HTTPS-nya ya. Jadi misalnya teman-teman pengennya mengarahkan ke WhatsApp teman-teman, misalnya ketika orang klik miliki sekarang kemudian lari ke WhatsApp, maka teman-teman bisa menambahkan misalnya https wa.me kemudian slash kemudian nomor teman-teman ya, misalnya nomor teman-teman. Itu sebagai contoh ya. Kemudian jika ingin menggunakan scroll ke elemen, maka teman-teman harus mentargetkan ID elemennya. Jadi ketika ada orang klik miliki sekarang, dia akan lari kemana? Nah, untuk membuat ID elemen, teman-teman cari dulu kontainer mana yang akan digunakan sebagai target. Nah, misalnya ini ya, misalnya di buy button ini. Kemudian kita pilih kontainernya. Kemudian kita namakan di sini di CSS ID, misalnya beli sekarang. Kita copy. Kemudian kita ke kontainer livestick lagi. Kemudian pengaturan produk, lalu paste di sini. Maka ketika ada orang mengklik miliki sekarang, dia akan lari ke halaman checkout. Kalau teman-teman memilih opsi scroll ke elemen, ya. Setelah selesai pengaturan produknya, teman-teman bisa men-setting pengaturan penonton. Nah, pengaturan penonton ini ada 3 menu, yaitu penonton awal, penonton minimum, dan penonton maksimum. Penonton maksudnya gimana? Nah, ketika ada orang pertama kali buka website atau landing page teman-teman, maka dia akan melihat ada berapa yang melihat. Jumlah penonton awal di sini 45. Kita rubah opsional ya, terserah teman-teman, bebas. Kita rubah misalnya 98. Kemudian jumlah penonton minimumnya kita isikan 82. Jadi nggak terlalu jauh. Kemudian jumlah penonton maksimumnya misalnya 268. Nah, maka di sini akan berubah, akan mengacak secara otomatis ya teman-teman, bisa berkurang, bisa bertambah. Ya. Kemudian setelah selesai men-setting pengaturan penonton, kemudian yang terakhir ada pengaturan FB Web View. Apa sih pengaturan FB Web View ini? Pengaturan FB Web View ini adalah pengaturan ketika teman-teman share landing page atau link live teman-teman atau website teman-teman ke Facebook, maka tampilannya akan tercustom ya. Misalnya kita menggunakan bisa gambar ini misalnya. Tapi perlu teman-teman ingat ya, di sini resolusinya 9:16. Jadi nanti portrait ya. Ini untuk tampilan di handphone ya teman-teman ya, bukan di layar laptop misalnya. Jadi karena 9:16 itu tampilan layar smartphone ya. Kemudian teks tombolnya teman-teman nanti tombol di Facebooknya itu munculnya apa? Join live atau beli sekarang atau enggak sekarang, terserah teman-teman ya, itu opsional. Kita misalnya pakai join live, kemudian warna tombolnya supaya lebih menarik kita menggunakan warna birunya Facebook misalnya. Nah, setelah selesai, teman-teman jangan buru-buru publish, tapi teman-teman harus preview dulu halamannya. Apakah ini sudah muncul atau belum? Dengan cara klik preview change, logo mata di sini kita klik 1 kali, maka akan terbuka halaman baru yang berisi tentang website atau landing page teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa lihat ke bawah. Nah, sudah muncul ya teman-teman widget live stick-nya. Nah, sekarang kita cek apakah benar pengaturan tadi
mulai dari atas, kita cek jumlah penontonnya, oke, kemudian klik untuk suara. Ini kalau ada orang ngeklik ini, maka suara live stream teman-teman itu akan muncul di sini. Kemudian di sini ada nama produknya, harganya, dan tombolnya. Kemudian di sini juga tombolnya sudah berubah, tombol kirim komentarnya. Nah, sekarang kita cek komentarnya, misalnya mau menambahkan komentar. Halo, sorry. Nah, misalnya kita akan menambahkan komentar di sini, misalnya, halo, etalase nomor 2 berapa? Kemudian orang akan mengirim di sini. Nah, maka komentar atau pertanyaan orang itu akan muncul di tampilan live teman-teman. Ya, ini real time ya teman-teman ya. Tapi beda dengan chat yang ada di YouTube. Jadi yang ada di YouTube tampil sendiri, yang ada di landing page atau website tampil sendiri. Jadi tidak tergabung jadi satu ya teman-teman. Nah, khusus untuk orang yang pertama kali membuka landing page atau website teman-teman, mereka akan memasukkan nama, komentarnya, dan nomor WA-nya. Karena ini sifatnya wajib, maka penonton atau orang yang mengakses landing page teman-teman akan harus mengisi ini. Nah, nomor WA ini bisa teman-teman gunakan sebagai database teman-teman untuk melakukan follow up. Kemudian kita cek tombol miliki sekarang. Apakah sudah benar mengarah ke halaman checkout atau buy button? Kita klik. Maka dia akan mengarah ke buy button yang teman-teman kehendaki atau halaman yang teman-teman pilih. Setelah teman-teman yakin semuanya bekerja dengan baik, pengaturan yang teman-teman gunakan, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mempublish landing page atau website teman-teman supaya widget Livestick ini muncul di halaman sales page dan website teman-teman dengan cara klik publish. Setelah klik publish, maka widget Livestick akan tampil di website atau landing page teman-teman. Sekian tutorial bagaimana cara install widget Livestick video. Sampai bertemu di tutorial berikutnya.